Halo semuanya, selamat datang di penjelasan visual kali ini. Jujur aja, saya benar-benar antusias nih, karena hari ini kita bakal ngebedah salah satu peran yang paling sering salah dipahami, tapi sebetulnya paling mematikan di Honor of Kings. Yap, The Roamer Playbook. Kalau kalian pengen banget menguasai game ini dan bawa tim kalian menuju kemenangan mutlak, nah kalian ada di tempat yang pas banget. Anggap aja panduan ini sebagai senjata rahasia kalian. Gini ya, banyak banget pemain mikir kalau MVP itu pasti jatuh ke tangan mereka yang punya kill terbanyak atau yang ngasih damage paling gede. Tapi, mari kita luruskan satu hal penting. Peran yang satu ini tuh sering banget jadi penentu utama kemenangan tim. Ya, saya ngomong langsung ke kalian nih, para pemain roamer. Kalian tuh MVP sejati yang seringnya nggak kelihatan, pahlawan tanpa tanda jasa lah ibaratnya. Tanpa kalian, penyerang paling jago sekalipun bakal gampang banget tumbang. Intinya, kalianlah pemegang kendali yang sebenarnya di medan tempur. Nah, di penjelasan visual kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita bakal mulai dari kunci kemenangan tim yaitu sang roamer itu sendiri, lalu ngebahas tipe pertama, tank initiator, lanjut ke tipe kedua, support utility, tipe ketiga, tactical disruptor, dan terakhir kita tutup dengan strategi wajib untuk semua roamer. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Kunci kemenangan tim, sang roamer. Nah, ini dia momen pencerahannya. Dengar baik-baik ya, kekuatan sejati kalian sebagai seorang roamer itu sama sekali bukan dari seberapa besar damage mentah yang bisa kalian kasih. Serius, bukan itu. Kekuatan kalian justru ada di dominasi strategis. Kalianlah yang ngendalian peta, kalian yang mendikte tempo permainan, kapan tim harus maju menyerang, dan kapan harus mundur cari aman. Kemenangan itu kalian raih lewat keunggulan taktis, bukan sekedar adu jotos yang gak jelas arahnya. Lanjut ke tipe yang pertama, yaitu tank inisiator. Mari kita bahas soal tank bodyguard garis depan kita. Identitas utama dari seorang tank roamer itu ibarat benteng yang bisa jalan. Kalian punya ketahanan fisik yang luar biasa tebal, plus membawa kemampuan crowd control atau CC yang benar-benar krusial. Tugas utamanya apa? Ya, jadi orang pertama yang mendobrak pintu pertahanan lawan dan ngebuka jalannya pertempuran. Keren banget kan? Biar lebih kebayang, coba lihat hero-hero seperti Lian Vo, Dong Huang, Liu Shan, atau Zhang Fei. Kalau kalian pakai mereka, strateginya udah jelas banget. Pertama, zoning. Kalian wajib ngamanin area semak-semak, jadilah mata yang tajam buat tim. Kedua, inisiasi. Tunggu momen yang paling pas, lalu lompat langsung ke arah pahlawan inti lawan buat ngancurin formasi mereka. Dan yang ketiga, jadilah seorang bodyguard. Beneran deh, kalian tuh tameng daging hidup buat marksman atau mage di tim kalian. Kalau ada assassin musuh yang berani mendekat, pastikan mereka harus lewatin mayat kalian dulu. Sekarang kita masuk ke tipe kedua, support utility. Nah, gimana kalau kalian itu tipe pemain yang lebih suka nyelamatin nyawa temen daripada ngehancurin tulang lawan? Identitas support roamer ini emang beda banget dari tank. Di sini, fokus utama kalian adalah ngasih nyawa ekstra. Kalian ngasih heal, shield, perlindungan, atau tambahan kecepatan gerak ke rekan setim. Percaya deh, kalian bakal jadi alasan utama kenapa tim kalian bisa selamat dari pertempuran yang seharusnya bikin mereka rata dengan tanah. Hero-hero kayak Yaria, Chaiyan, Ming Ming Kuang, dan Sun Bin itu jagonya di bidang ini. Terus gimana strateginya? Pocketing adalah kuncinya. Kalian harus jeli lihat siapa pemain paling krusial di tim saat itu. Biasanya sih marksman atau jungler yang lagi dominan. Nah, tempel terus mereka. Selain itu, atur timing keluarin heal atau shield kalian dengan sangat presisi biar rekan kalian makin sustain. Oh ya, jangan lupa juga taktik pancingan. Posisikan diri kalian buat mancing musuh buang-buang skill penting mereka ke arah yang salah, terus langsung counter dengan ngasih perlindungan instan ke tim kalian. Wah, itu sih benar-benar bakal ngancurin mental musuh. Berikutnya, tipe ketiga, tactical disruptor. Ngomong-ngomong soal ngancurin mental nih, siap-siap buat ngadepin ancaman psikologis yang sebenarnya. Disruptor ini ibarat mimpi buruk buat musuh. Mereka nggak fokus nahan damage atau nge-heal, tapi murni bikin kekacauan. Mereka punya mekanik unik buat ngacak-ngacak ritme lawan. Bisa lewat tarikan yang mematikan, serangan dadakan yang nggak ketebak, atau bener-bener ngerusuhin rute hutan musuh. Coba deh perhatiin hero kayak Kui, Dakyao, atau Dolia. Pas musuh nggak ngelihat mereka di map, wah musuh pasti langsung panik. Itulah yang namanya map crasher alias tekanan psikologis. Strategi asik lainnya? Disrupting jungle. Bayangin aja, kalian jadi jungler musuh, lagi enak-enaknya mukur buff biru. Tiba-tiba Kui narik buffnya ngejauh dan ngeriset darah monsternya. Nggak cuma bikin level mereka seret, tapi bikin emosi jiwa juga kan?
Dan buat hero kayak Dakiao, kecepatan rotasinya itu loh, juara. Dia bisa mindahin satu tim lewatin peta dalam sekejap buat ambil objektif. Benar-benar mematikan. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, strategi wajib semua roamer. Oke, mari kita tarik mundur sedikit ke prinsip dasar yang berlaku buat semua tipe roamer. Aturan pertama dan yang absolut paling penting, penguasaan visi atau map control. Tolong ingat ini baik-baik ya, tugas nomor satu kalian itu sama sekali bukan nyari kill. Tugas utama kalian adalah ngumpulin informasi. Kalau petanya gelap, cari tahu di mana posisi musuh. Tapi ingat, cari taunya yang aman-aman aja. Jangan sampai kalian mati konyol cuma gara-gara nekat masuk semak tanpa perhitungan. Di game ini, visi adalah kekuatan. Aturan kedua itu soal milih item. Jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah pakai build item yang sama persis di setiap pertandingan. Kalian harus pinter-pinter baca dari mana sumber damage musuh. Coba kita bandingin. Kalau komposisi musuh banyak pakai hero magic, ya jelas, langsung prioritaskan magic defense. Tapi kalau musuh lebih ngandelin serangan fisik dan attack speed, kalian harus counter pakai ominous premonition buat ngelambatin pukulan mereka. Udah kayak main catur kan? Harus mikir beberapa langkah ke depan. Masih nyambung soal item pertahanan nih. Satu tips solid dari penjelasan kali ini adalah penggunaan item seperti Dragon's Rage. Kalau kalian butuh sesuatu yang bener-bener kokoh dan bisa selalu diandalkan buat bikin kalian tahan banting di garis depan, nah jadiin ini sebagai opsi utama kalian. Ini pondasi pertahanan yang fantastis banget. Nah, sekarang gimana cara ngebuka permainannya? Manajemen lane di early game itu bukan sekedar jalan-jalan santai keliling map ya, ini harus terukur. Langkah pertama, mulai dari mid, bantu mage kalian. Langkah kedua, bersihin gelombang minion pertama secepat mungkin biar rotasi kalian langsung kebuka. Lalu, langkah ketiga, ambil keputusan krusial. Mau bantu jungler kalian nginvasi hutan lawan, atau langsung lari buat ngelindungin farm lane dari gempuran musuh. Rencana yang tertata kayak gini bakal langsung ngasih momentum bagus buat tim kalian sejak menit awal. Tolong tanamkan angka krusial ini di kepala kalian, 15 sampai 20. Ini bukan sekedar tebak-tebakan angka ya, ini adalah detik-detik emas buat nguasain objektif. Kalian itu wajib udah standby di area Tyrant atau Overlord tepat 15-20 detik sebelum monsternya muncul. Tugas kalian di detik-detik berharga itu apa? Usir roamer lawan dan bersihin visi musuh dari area sana. Pastikan kawasannya steril, jadi jungler kalian bisa ngamanin objektifnya dengan tenang, tanpa gangguan. Dan aturan universal kita yang terakhir, adaptasi alias variasi strategi. Emang sih, kadang gatel banget pengen mainin hero yang lagi ngetren atau meta saat ini, tapi roamer tingkat dewa tahu persis kalau ngedraft atau milih hero itu harus sesuai sama apa yang dibutuhin tim, bukan cuma ngikutin tren buta. Kalau di awal pertandingan tim kalian kerasa kurang damage, nah kalian jadilah sosok yang agresif. Kalau musuh kelihatan punya celah kelemahan, ya hajar kelemahan itu. Nggak kerasa, kita udah sampai di penghujung penjelasan visual ini. Tapi sebelum pamit, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat nguji insting taktis yang baru aja kalian pelajari. Coba bayangin, musuh milih banyak hero statis yang pergerakannya lambat dan jarang berpindah tempat. Dari semua tipe dan strategi yang udah kita bedah tadi, roamer tipe mana yang bakal kalian pilih buat ngeratain mereka malam ini? Hayo, pikirin baik-baik ya. Siapkan diri buat pertandingan ranked kalian berikutnya dan pergilah kuasai petanya. Terima kasih banyak udah mampir, dan sampai jumpa di penjelasan visual kita selanjutnya.